dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup. Sampai saat ini Tuhan sudah pimpin. Kami berdoa supaya pembacaan firman Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. 2 Tawarik yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam hidup ini tentu saja kita pernah mengalami berbagai macam-macam pergumulan. Apakah itu pergumulan rumah tangga, hubungan dengan sesama, hidup di dalam dosa, bahkan bisa saja kelemahan kita yang mengakibatkan pergumulan hidup tersebut. Menarik sekali konteks ayat hari ini berbicara tentang menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada waktu malam setelah Salomo menyelesaikan bait Allah. Situasi umat Israel pada saat itu sedang mengalami kemunduran rohani sedemikian rupa karena penyembahan kepada ilah-ilah lain. Pesan Tuhan buat kita adalah bagaimana cara mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Yaitu ada 2. Yang pertama, berdoa dan merendahkan diri. Sikap ini bukan hanya dalam suasana kita happy dan senang, tetapi dalam setiap musim kehidupan. Karena setiap murid Kristus harus selalu menjaga relasi dengan Tuhan, mencari wajahnya, dan memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya seharusnya kita selalu menyadari keterbatasan kita, supaya kita terus bergantung kepada Dia dalam segala musim kehidupan. Ini sejalan yang dikatakan Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, puji Tuhan, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Murid Tuhan yang baik selalu mempunyai relasi dengan Tuhan. Seperti juga dikatakan Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib, Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan cenderung mengerti kehendak Tuhan, bukan memaksa kehendak diri sendiri. Ada kutipan berbunyi demikian, kalau situasi yang kita inginkan, kita doakan tidak berubah, maka kitalah yang sedang dirubah oleh Tuhan. Saudara, sikap berdoa dan merendahkan diri ini sangat penting sekali. Saudara, yang kedua, bagaimana cara orang mau dipulihkan? Dikatakan perikop ini, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan yang salah, saudara. Artinya apa? Bertobat, meninggalkan jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Meninggalkan jalan yang lama, kembali kepada jalan Tuhan. Meninggalkan jalan yang salah, kita kembali sesuai hidup dengan firman Tuhan. Jika dulu kita menyakiti hati Tuhan, tetapi sekarang kita belajar berusaha menyenangkan hatinya. Jika dulu hidup kita dalam kedagingan, sekarang kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidup seseorang dan masa depannya tidak tergantung dari apa yang orang lain katakan kepada kita, tetapi sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan dan firman-Nya. Amin. Ya, setelah kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, kita arahkan mata hati rohani kita kepada Tuhan. Janji Tuhan berkata, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong, memulihkan kita, dan memberikan kelegaan bagi kita. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Jika kita mau dipulihkan, maka kita berdoa dan merendahkan diri.
serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, jalan yang salah. Kalau Tuhan melihat semuanya itu dikatakan, maka Tuhan akan mendengarkan, mengampuni, dan memulihkan hidup kita. Puji Tuhan, selamat merendahkan diri di hadapannya. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan yang begitu indah. Kami terus mau dipulihkan dan bertumbuh. Kami harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup rendah hati, dan berbalik daripada jalan-jalan yang salah dan yang berdosa di hadapan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Ajar